Nah, pas Sophie lagi buang air kecil, Sheila kan berdiri agak jauh dari Sophie. Tiba-tiba Sheila itu mencium kayak ada bau amis di situ. Nah, pas menjelang tidur, Bian itu ngebuka HP-nya. Dia pengen ngeliat-ngeliat lagi hasil-hasil foto jepretannya pas di puncak ya, pas di puncak. Diperhatiin lagi sama Bian, foto, tiap foto. Ada yang gak beres nih batin si Bian. Dan memang yang harus dilakukan adalah melakukan ritual. Ritualnya adalah memotong ayam cemani. Nah, pas Sophie ini diinepin ya di pos 5, malamnya tenda itu bergoyang dengan sendirinya ya, dengan sangat kencang. Akhirnya mereka berdoa bareng-bareng, bersolawat di situ ya, biar si Sophie ini nggak terjadi apa-apa sama dia. Kali ini ada satu cerita, kiriman dari Mas Asep yang ada di Bandung. Dia menceritakan suatu kisah pendakian yang sangat menyeramkan dan berakhir tragis di Gunung Ciremai via jalur Palutungan. Baik, sebelum saya masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan berkunjung ke channel ini. Buat teman-teman yang sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Cerita berawal dari 4 orang pendaki asal Bandung. Ada Sophie, Sheila, Bian, dan Randy. Pada suatu hari mereka merencanakan untuk melakukan pendakian ke Gunung Ciremai via jalur Palutungan. Singkat cerita, hari Kamis tiba, di mana itu adalah hari pendakian. Mereka semua berkumpul ya, berempat di rumahnya Bian. Di situ mereka ngecek perlengkapan dan logistik yang akan mereka bawa ke Gunung Ciremai. Setelah lengkap semuanya, mereka langsung gas menuju ke base camp Gunung Ciremai. Setibanya mereka berempat di base camp Gunung Ciremai, Bian langsung melakukan simaksi seperti biasa ke pos perizinan, meninggalkan identitas, mengisi formulir, dan lain sebagainya. Setelah simaksi beres, Bian jalan ya menghampiri ketiga temannya yang duduk di pondokan yang ada di dekat base camp. Di situ, Bian nanya sama mereka, "Ini simaksi udah beres, mau langsung naik apa ntar aja?" Randy ngejawab, "Ntar aja Bi, nyantai dulu di sini, ngopi-ngopi lah selonjor." "Oh ya udah kalau gitu." Akhirnya mereka istirahat di pondokan itu. Mereka mesen makan, mesen minum ya, kopi juga di warung sebelah yang kebetulan ada di dekat base camp. Dibawa ke situ. Mereka ngopi-ngopi, mereka makan. Nah tiba-tiba Sophie ini izin sama teman-temannya buat ke toilet. Sesampainya di toilet, Sophie megangin perutnya. Karena tiba-tiba perutnya itu ngerasa sakit banget. Dan ternyata setelah dicek, Sophie itu haid. Aduh gimana ya, kok datangnya tiba-tiba? Dari kemarin-kemarin gak ada tanda-tanda bakalan haid batin si Sophie. Nah di situ Sophie itu keinget kalau lagi haid itu dilarang buat naik gunung. Karena mitosnya bakal terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Karena keadaannya kan lagi kotor. Dan akhirnya Sophie berpikir untuk menyembunyikan kalau dia datang bulan secara tiba-tiba dari teman-temannya. Nah, kebetulan di toilet tersebut ada beberapa handuk yang dicantelin di cupstock. Sophie ngambil salah satunya buat dia pakai. Dia itu punya rencana mau pakai handuk itu ya biar gak tembus. Keluar toilet, akhirnya si Sophie menuju ke salah satu warung. Tapi bukan warung yang tadi teman-temannya pesen makan ya. Warung yang berbeda, agak jauh dari pondokan teman-temannya itu istirahat. Karena dia nggak mau teman-temannya itu ngeliat. Dia mau ngebeli pembalut. Akhirnya sampailah Sophie di warung tersebut. Dia beli pembalut di situ. Setelah itu Sophie bilang sama yang jualan, kebetulan ibu-ibu, "Bu, bayarnya nanti ya bentar ya, karena uangnya di tas Bu, saya dari toilet." "Oh iya, nggak apa-apa Neng, nggak apa-apa, nanti aja. Udah dibawa aja dulu," kata ibunya. "Oh ya udah Bu, makasih Bu." Setelah itu Sophie balik lagi ke toilet, pakai pembalut tersebut. Setelah selesai, Sophie balik ke teman-temannya yang ada di pondokan buat ngambil uang ya, buat ngebayar tadi pembalut di warung ibu-ibu tadi. Setelah itu teman-temannya nanya, "Kok lama bener?" Tanya si Bian. "Iya, itu tadi antri." "Masa antri nggak ada orang kok? Tadi antri, kamu aja yang nggak lihat."
bentar ya kalian di sini. Aku pingin beli cilok tuh, ada cilok di sana. Wah, emang ada cilok? Tanya si Randy di situ. Ada, aku mau dong. Iya, iya, iya. Ntar tak beliin. Kamu juga mau, Bi? Sel? Enggak ah, itu Randy aja yang doyan cilok. Oh ya udah kalau gitu. Bentar ya Ren ya, tunggu sini. Akhirnya si Sofi ini ngebuka kerilnya, dia ngambil uang. Sofi jalan menuju ke warung tadi yang dia beli pembalut belum bayar. Di situ dia bayar, padahal di situ nggak ada cilok. Dia bohong sama teman-temannya buat nutupin ya, biar teman-temannya ini nggak curiga kalau dia itu ternyata head. Setelah itu Sofi balik lagi ke teman-temannya, ciloknya udah nggak ada, udah cabut kali ya. Waduh, jawab si Randy, padahal udah kepengen nih ngiler. Ya udah gampang gampang kalau ada lagi beli, kata si Sofi. Setelah itu mereka di situ istirahat, ngobrol-ngobrol, dan akhirnya tepat jam 11 siang mereka pun mulai jalan masuk ke jalur pendakian. Mereka jalan menuju ke pos 1 Cigowong. Perjalanan mereka fun-fun aja, happy-happy aja sampai mereka tiba di pos 1 Cigowong. Di situ mereka minum ya sebentar, ngobrol, kira-kira 10 menit mereka ngelanjutin perjalanan lagi menuju ke pos 2 Kuta. Sesampainya di Kuta, Bian bilang sama ketiga temannya buat break dulu di situ bentar karena kakinya ngerasa kayak mau kram. Gimana kita berhenti dulu ya di sini bentar? Kakiku tumben-tumbenan nih, kayak mau kram. Akhirnya teman-temannya setuju. Mereka berhenti di situ, duduk ya berempat, ngeluarin minum, dan tiba-tiba Sofi ini mengeluarkan sebungkus rokok dari dalam kerilnya. Nih rokok nih, rokok merek baru, enak, cobain. Nah, Bian nanya sama si Sofi, Sof, masih ngerokok juga? Iyalah ngerokok, mau jadi apa coba kalau nggak ngerokok? Nah, teman-temannya yang lain ketawa. Jadi Sofi, anaknya emang tomboy. Dari mulai sifat, kebiasaan, bahkan bandel-bandelnya, itu kayak anak cowok. Nah balik lagi nih, sama mereka berempat yang lagi duduk di situ istirahat. Tiba-tiba Sofi ini jalan menjauh dari mereka ngebawa kerilnya. Ditanya kan sama si Bian, V, mau kemana? Sini ah bentar, cerewet. Ditanyain malah bilang cerewet. Nah setelah itu Sofi naruh kerilnya di tanah. Dia ngambil sesuatu, terus dimasukin ke saku jaketnya. Dia manggil si Sela. Lah Sela, anterin yuk. Mau kemana? Kencing. Oh ya udah, yuk. Hanya Sela minum dulu, minum air putih. Setelah itu dia jalan menuju ke arahnya Sofi nganterin dia kencing ya. Mereka berdua jalan menuju ke arah semak-semak, agak jauh dari kedua teman cowoknya. Setelah itu si Sofi ini bilang sama Sela, "Lah, kamu di sana jangan deket-deket." "Loh, emang kenapa? Kan sama-sama cewek." "Udah, kamu sana aja." Ya deh. Akhirnya Sela ini berdiri ya, agak jauh dari Sofi. Jaraknya kira-kira 5 meter lah. Sela ini berdiri ya, membelakangi Sofi. Sofi buang air kecil di sebelah pohon yang bisa dibilang cukup besar di situ. Nah, pas Sofi lagi buang air kecil, Sela kan berdiri agak jauh dari Sofi. Tiba-tiba, Sela ini mencium, kok kayak bau amis. Sela itu mencium, kayak ada bau amis di situ. Akhirnya dia nanya kan ke Sofi, V, kamu nyium bau amis gak di situ? Kagak, jawab si Sofi. Loh, Sofi kok gak nyium bau amis ya? Nah setelah itu, Sela berusaha cuek ya. Dia tetap berdiri di situ sambil nungguin Sofi selesai buang air kecil. Nah tiba-tiba, Sela ini merasa kayak ada yang nyolek nih lehernya dari belakang. Sela kan kaget nih. Selingak-selinguk, gak ada siapa-siapa. Dan itu jelas-jelas Sela itu barusan dicolek dari belakang. Siapa ya yang nyolek saya? Aduh, ada yang gak beres nih di sini. Akhirnya Sela teriak ke Sofi, "Vi udah belum? Ayo cepet." "Iya ini udah." Nah Sofi di situ jalan ya, karena dia udah selesai buang air kecil. Dia jalan menuju ke Sela. Di situ tapi Sela itu nggak bilang sama si Sofi kalau barusan dia itu kayak ada yang nyolek. Dia cuma nanya sama Sofi, "Emang beneran kamu di sana tadi nggak nyium sesuatu yang amis gitu?" "Kagak, nggak nyium apa-apa aku di sana." "Oh ya udah, emang di sini amis?" "Iya tadi, tapi ini udah nggak amis lagi." "Udah nggak usah dipikirin," kata si Sofi sama Sela. "Yuk balik ke anak-anak."
Akhirnya mereka berdua jalan lagi menuju ke kedua teman cowoknya. Nah, singkat cerita, setelah mereka sudah cukup istirahatnya, si Bian bilang sama teman-temannya, ya udah yuk, langsung jalan lagi, biar kita cepet bisa summit ya, kita langsung bisa summit lah, kita patah saja. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 Pangguyangan Badak. Singkat cerita mereka sampai di sana, Bian nanya sama teman-temannya, ini gimana, mau istirahat lagi, apa langsung aja patas, gas? Langsung aja Yan, saut si Randy. Dan kedua teman ceweknya pun setuju buat langsung jalan aja menuju ke pos 4. Randy bilang, biar agak cepet aja ya sampai ke pos 5. Kita nenda di sana, nanti summit kita dari pos 5. Yuk biar cepet yuk, jalan agak cepet. Nah, akhirnya mereka jalan lagi menuju ke pos 4 Arban. Singkat cerita mereka sampai di pos 4 Arban. Sampai di Arban mereka minum air mineral sebentar. Mereka patas lagi, jalan lagi menuju ke pos 5. Singkat cerita mereka sampai tuh di pos 5. Nah di situ mereka ngediriin satu tenda berkapasitas 4 orang. Dan mereka memang punya rencana nenda di pos 5. Setelahnya mereka bakal tidur bareng sejam 2 jam. Setelah itu mereka bakal masak, makan malam, langsung summit nanti jalan jam 10 malam menuju ke puncak. Mereka memang mengejar ya momen keluarnya sunrise. Nah, tenda udah berdiri. Mereka udah rebahan di dalam tenda. Sheila yang masih terjaga dan dia ngeliatin jam 5 sore. Dia ngeliat ketiga temannya udah tidur semua. Setelah itu Sheila ngebatin, aku ngerasain ada yang aneh dari awal masuk jalur pendakian. Sampai di pos 1, Sheila itu sempat ngeliat jam 1 di Cigowong. Sampai di pos 2 Pandean, Sheila sempat juga ngeliat jam 2. Sampai di pos 3 jam 3. Sampai di pos 4 jam 4. Dan ini tenda udah berdiri, udah rapi. Mereka semuanya udah masuk ke tenda mau istirahat. Sheila yang masih terjaga ngelihat jam 5. Itu di pos 5. Sheila emang ngerasa ya, ada yang aneh nih pendakian. Batin si Sheila. Tadi pas nganterin si Sophie juga dia mencium bau yang sangat amis. Terus ada yang nyolek ya dari belakang di lehernya. Terus setiap pos kok menunjukkan sama dengan jam ya, jam tibanya. Pos 1 jam 1, pos 2 jam 2 dan seterusnya. Tapi Sheila ini cuma ngebatin aja. Akhirnya dia berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ah ya udahlah, barangkali ini emang kebetulan aja. Akhirnya dia tidur. Karena tiga temannya udah pulas duluan ya. Tidur di setel alarm, mereka bakal bangun jam 7. Mereka tidur berempat ya. Singkat cerita, jam 7 alarm bunyi. Mereka berempat bangun tuh. Setelah itu mereka keluar tenda sambil membawa logistik ya dari keril mereka. Mereka bakal masak, setelah itu mereka bakal makan malam di situ. Singkat cerita, mereka selesai makan malam. Sophie jalan menuju ke arah tenda. Dia masuk ke dalam tenda diiringi sama Randy. Dan gak lama kemudian, Sophie ini balik lagi keluar. Dia menghampiri Bian sama Sheila yang lagi ada di luar tenda. Tiba-tiba Sophie ini menawarkan sama Bian sama Sheila, yuk anget-anget yuk. Bian kan bingung, anget-anget maksudnya? Kamu kayak nggak tahu aja, anget-anget enak nih pas, hawanya dingin. Di situ Sheila itu mulai curiga. Nggak beres ini si Sophie. Dia pasti bawa minuman. Karena Sheila kan sebagai sahabatnya tahu kalau Sophie itu suka minum ya, miras, minuman keras. Sheila akhirnya bilang sama Sophie, gak usah macem-macem deh di gunung ada apa-apa ntar malah repot. Dia nanya ke Sheila, apaan sih hangat-hangat? Kamu nggak tahu aja, saut si Sheila. Ya udah kalau nggak mau. Akhirnya Sophie balik lagi tuh, masuk ke dalam tenda. Nah di dalam tenda kan ada Randy. Sophie masuk, akhirnya Sophie bilang sama Randy, Dek, anget-anget yuk. Nah, Randy kan langsung ngupeng kan, anget-anget, mau dong. Kayak gitu kan si Randy. Kamu itu ngupeng aja. Maksudnya ini, dikeluarin nih dari balik ini punggungnya si Sophie. Ternyata itu sebuah botol minuman keras, alkohol kan. Dasar Randy yang memang dia juga suka minum ya, sama kayak si Sophie. Akhirnya mereka di situ minum.
1 teguk, 2 teguk, 3 teguk, sampai 3/4 botol besar itu habis. Setelahnya, Sophie jalan tuh keluar, menghampiri Bian sama Sheila lagi. Nih, masih ada nih, dikit. Beneran nggak mau? Sama jalannya udah sempoyongan nih ya. Mukanya udah merah kan. Sama ngomongnya udah ngelantur ke sana ke sini. Nggak beraturan. Si Bian nih, astagfirullahaladzim. Kebetulan Bian itu kan paling alim ya di situ. Akhirnya si Bian ini bilang, kamu itu kok sembarangan ya. Nggak di bawah, nggak di atas, sama aja kelakuannya. Aduh, kalau nggak mau ya nggak mau. Nggak usah banyak ceramah, Pak Ustadz. Kata si Sophie sama Bian. Bian cuma menghela nafas sambil geleng-geleng kepala. Si Sheila, karena udah tahu kebiasaan dari si Sophie, itu cuma diem aja. Dia cuma ngebatin. Ini anak kualat baru tahu rasa. Nah setelah itu botol yang dipegang sama Sophie dikucurin ke tanah. Sambil dia teriak-teriak tuh Sophie. Jatah alam, jatah alam. Nah, ini kan si Sheila ini ngerasa malu kan, nggak enak sama pendaki lain, ditarik si Sophie. Sini, diem kamu, ditabokkan mulutnya si Sophie. Ngapa sih kamu? Malu sama pendaki lain. Udah sana, kamu mabok. Masuk aja ke tenda, tidur. Randy di mana Randy? Tidur dia, jawab si Sophie. Ya udah sana tidur. Ntar aku nyusul sama Bian. Ya, cerewet banget sih kamu. Akhirnya Sophie ini jalan menuju ke tendanya lagi, masuk ke dalam tenda. Setelah itu Bian sama Sheila asik tuh di situ ngopi ya. Mereka ngopi di situ ngobrol, ngalor ngidul. Nah posisi duduk mereka membelakangi tenda, jadi mereka nggak bisa ngelihat keadaan tenda. Nah di dalam tenda si Sophie sama Randy emang dasarnya bandel ya. Mereka udah mabok, tiba-tiba Sophie itu memegang kelaminnya si Randy, dielus-elus tuh. Nakal banget di situ Sophie. Karena pengaruh mungkin ya dari alkohol. Akhirnya si Randy karena terus dielus ya sambil rebahan berdua bareng, si Randy kan akhirnya jadi konak tuh ya. Jadi terangsang, akhirnya mereka itu ya kayak gitulah. Mereka itu berciuman. Nah pas mereka udah mulai masuk ke tahap mau gituan, Sophie ini nyingkirin si Randy. Jangan di sini Ren, jangan di sini. Sambil mukanya merah mabok. Jangan di sini, di luar aja. Ntar mereka ngelihat berdua, Bian sama Sheila. Randy cuma ngejawab, oh ya kan sambil mabok kan, mukanya udah teler masih mabok. Akhirnya mereka berdua ngebuka ini resleting tenda, dibuka tuh pelan-pelan, mereka ngintip keluar. Wah, si Bian sama Sheila lagi asik ngobrol. Akhirnya mereka berdua jalan tuh ngendap-ngendap dari tenda, ditutup resletingnya, mereka jalan menjauh dari tenda mereka. Mereka jalan mencari lokasi yang sepi ya, dari tenda mereka dan para pendaki lain, tenda-tenda pendaki lain. Setelah mereka menemukan lokasi yang sepi jauh dari tenda mereka dan pendaki lain, di sana mereka langsung melakukan hal gituan ya, rock and roll lah. Mereka di situ rock and roll. Setelah selesai, mereka balik ke tenda. Nah ternyata Bian sama Sheila udah di dalam tenda. Ditanya kan sama Bian, dari mana kalian? Gak dari mana-mana, cari angin aja bentar, jawab si Randy. Yang bener, kalian gak macem-macem kan? Kagak lah, macem-macem ngapain sih? Jawab si Randy sama mabok. Orang mabok emang susah ya diajak ngomong sama Sheila. Ya udah kalian istirahat lah. Beneran ya, nggak macam-macam kalian. Sheila itu menegaskan kembali. Kagak, jawab Sophie. Khawatir banget sih Shel. Kayak di colek hidungnya si Sheila. Sheila kan sebel. Apaan sih ya? Udah pada tidur. Aduh, kok tidur lagi Shel? Ntar kalau kita kebablasan gimana? Ini aja udah jam 9 lebih. Bablas kita ntar jam 10 gak jadi naik ke puncak. Si Randy itu menyauti si Sheila ya sambil teler dia. Karena dia udah teler berat. Nah, si Sophie juga. Iya nih cerewet banget. Dicolek kan hidungnya si Sheila sama si Sophie. Ini apaan sih kalian? Udah sini tiduran dulu. Ntar aku bangunin. Aku sama Bian gak tidur.
Diminum dulu tuh air putih biar enakan badannya. Kalian di atas gunung malah mabok. Akhirnya mereka berempat terbang tuh di situ. Dilihat sama Sheila, wah si Randy tidur sama Sophie. Bian juga tidur tapi kelihatan tuh lagi tidur-tidur ayam aja ya, turu-turu ayam. Di situ Sheila cuma rebahan ya. Dia rebahan sambil memandang ke atas tenda. Dia lagi ngebatin. Aneh banget ya pendakian dari awal. Ada yang aneh nih, ada yang nggak beres. Dan tiba-tiba pas Sheila lagi ngebatin hal-hal yang dia alami, dia mencium lagi bau yang sangat amis. Sama seperti yang dia cium di pos 2 waktu nganter Sophie buang air kecil. Bau amis itu lagi. Akhirnya Sheila kan terduduk kan. Dari mana ya baunya? Sheila nyoba nih ngebuka tenda, resleting tenda. Dia nongolin kepalanya. Pendaki lain masih pada rame, masih pada ngumpul ya di depan tendanya, masih pada ngobrol. Tapi kok ada bau amis gini? Akhirnya Sheila keluar tenda. Dia mau nanya sama pendaki lain. Mereka juga mencium nggak bau amis tersebut. Akhirnya Sheila jalan tuh menuju ke salah seorang pendaki. Mas, punten mas. Iya mbak, ada apa? Masnya di sini mencium bau amis nggak? Bau amis? Enggak mbak. Emang mbaknya bau amis? Iya nih, aku nyium bau amis banget nih. Di sini juga bau amis banget mas. Masa sih? Enggak mbak. Aku juga nggak pilek nih. Enggak, biasa aja mbak. Oh ya udah mas, makasih mas. Iya. Akhirnya Sheila balik lagi jalan ke tendanya sambil ngebatin. Ini ada yang nggak beres nih sama rombonganku ini. Ada apa ya? Apa aku nanya aja ke Bian ya? Aku bilang aja ke Bian kalau ada yang aneh. Aduh, pikiran Sheila ini udah nggak karuan di situ. Akhirnya dia masuk tenda. Dia ngebangunin Bian. Bi, udah Bi, bangun yuk Bi, bangun. Akhirnya Bian bangun kan. Udah, kita mau jalan. Sebenarnya Sheila ini mau bilang sama Bian kalau dia mengalami hal aneh dan mencium bau yang sangat amis. Tapi dia mengurungkan niatnya setelah ngelihat Bian bangun dan Bian langsung nanya, gimana mau jalan? Langsung apa kita ke puncak? Oh iya, langsung aja. Yuk ini bangunin nih berdua, anak mabok, kata Sheila. Akhirnya dibangunin lah si Sophie sama Randy. Bangun. Ayo, jadi naik ya. Udah jam 10 lebih nih. Akhirnya si Randy sama Sophie ini bangun. Ya, terduduk sambil megangin kepalanya. Mungkin pusing ya, habis mabok mereka. Akhirnya si Bian bilang sama mereka berdua, tuh air jatah masih banyak. Tadi aku habis ambil di mata air. Buat cuci muka nggak apa-apa tuh, 1 botol aja ya, jangan lebih. Akhirnya dibawa sama si Randy sama Sophie keluar. Ya, 1 botol air mineral buat mereka cuci muka. Setelah itu mereka berdua cuci muka ya. Sisanya diminum sama mereka berdua. Agak enakan kan karena udah keguyur air. Setelah itu mereka berempat kemas-kemas yang akan dibawa ke puncak ya, kayak depak, air mineral, pokoknya yang penting-penting aja yang mereka bawa. Yang berat-berat seperti tenda, keril-keril besar mereka tinggal di pos 5. Akhirnya mereka singkat cerita jalan menuju ke puncak. Dan singkat cerita, mereka sampai di puncak sekitar jam 4 lebih 15 menit. Mereka senang banget karena sudah sampai di puncak tepat dengan target mereka. Pas jam 4:30 sunrise keluar. Mereka senang banget di situ. Mereka memandangi keindahan sunrise di puncak Gunung Ciremai. Setelah puas memandangi sunrise, mereka seperti biasa foto-foto di situ. Mereka foto-foto ya, selfie, minta difotoin juga sama pendaki lain, ngobrol di situ sama pendaki lain karena kebetulan ramai banget ya pas summit pada hari itu. Nah sebelum mereka balik ke pos 5, sebelum turun, mereka sempat ngecek hasil foto jepretan mereka. Kali-kali aja ada yang nggak bagus, ngeblur-ngeblur kan, mereka masih bisa sempat-sempat foto di situ. Dicek sama mereka. Wah bagus-bagus banget ya fotonya ya, kata si Randy. Nah si Sophie ini menyahut, iya dong, yang motoin kan aku. Alah kamu moto berapa kali, cuma berapa kali. Yang lain pendaki lain tuh minta tolong dari tadi, kata si Randy. Di situ Sophie nyubit tuh hidungnya si Randy. Bawel. Nah, Bian sama Sheila ini agak kaget.
kok tumben mereka berdua deket banget ya. Kayak orang yang pacaran. Ada apa nih mereka? Sela ini nyenggol si Bian. Bi, tumben banget. Bian cuma nyaut, iya. Ya udah biarin kalau mereka jatuh cinta. Ya udah, kata Sela, nggak apa-apa. Setelah itu mereka turun tuh, menuju ke pos 5. Sampai di pos 5, mereka ngemasin barang-barang. Semua barang-barang, tenda, dan lain sebagainya lah. Mereka kemas-kemasin, dan mereka langsung jalan menuju ke base camp ya, buat pulang. Setelah itu mereka sampai di base camp, Bian langsung menuju ke pos perizinan buat ngambil KTP ya, identitas yang kemarin dia tinggal. Setelah tanda tangan menyatakan kalau mereka berempat selamat sampai di base camp, Bian nanya ke teman-temannya, ini mau langsung pulang apa mau di sini dulu istirahat? Randy ngejawabin si Bian, langsung aja Bi, gampang, ntar di jalan aja istirahatnya, di pom bensin boleh. Oh ya udah kalau gitu, gimana yang lain? Kami nurut, kata si Sila di situ. Akhirnya mereka berempat langsung gas buat pulang. Singkat cerita, mereka berempat udah sampai di rumah masing-masing ya. Nah, pas menjelang tidur, Bian itu ngebuka HP-nya. Dia pengen ngeliat-ngeliat lagi hasil-hasil foto jepretannya pas di puncak ya, pas di puncak. Dibuka-buka lagi tuh foto sama si Bian. Si Bian ini heran. Satu persatu foto dibuka dan ada yang berbeda dari foto itu. Dari foto-foto yang dia ambil. Kok beda hasilnya kayak kemarin aku lihat di puncak. Diperhatiin lagi sama Bian, foto, tiap foto. Ada yang gak beres nih batin si Bian. Dan ternyata dari foto-foto yang ada di handphonenya Bian, Randy sama Sophie gak kelihatan. Mereka berdua seperti tertutupi oleh kabut yang sangat tebal tapi berwarna hitam. Bian merinding, bulu kuduknya berdiri. Ada apa sama mereka berdua ya? Akhirnya Bian ini langsung nyari kontaknya si Sela. Mau nelpon dia. Dicari WhatsAppnya Sela, ditelepon sama Bian. Berdering, diangkat sama Sela. Lah, di situ Bian nyeritain bahwa foto-foto yang ada di handphonenya, foto si Randy sama Sophie, itu gak kelihatan. Yang ada cuma kabut hitam, sangat tebal. Dan ternyata di handphonenya si Sela juga sama. Mereka berdua kan bingung di telepon itu kan. Terus gimana nih Bi? Tanya si Sela. Jangan panik, coba kita telepon aja. Di grup aja, di grup kamu WA. Kamu ngirim salah satu foto. Akhirnya dikirimlah foto hasil jepretannya Bian sama Sela ke grup mereka berempat ya. Ada grup WA yang isinya emang mereka berempat. Dikirimlah, setelah itu ada tanggapan dari si Sophie. Si Sophie balas ke grup itu. Emang ada apa sama foto itu? Setelah itu Randy juga. Ini fotoku dikirim sama Randy. Jebret. Kok fotonya normal di grup yang dikirim sama Randy? Akhirnya si Bian ini nggak nanggepin pertanyaan dari Sophie di grup itu. Ada apa sama foto itu? Cuma nanggepin, nggak apa-apa. Besok kita ketemu aja ya. Kita ketemuan aja di tempat tongkrongan biasa di kafe ini. Akhirnya mereka sepakat buat besok itu ketemu ya. Nah keesokan harinya mereka berempat bertemu di tempat tongkrongan biasa. Sela sama Bian nanya ke Randy sama Sophie. Jujur, kalian itu melakukan apa pas pendakian kita kemarin? Ini hasilnya foto kayak gini. Diliatin kan sama Bian sama Sela. Loh, kok ada hitam-hitamnya? Tanya si Randy. Sophie juga heran. Kok ada hitam-hitamnya fotoku sama Randy? Maka dari itu, aku nanya sama kalian berdua, kata Sela. Apa yang kalian lakukan di sana? Jujur, nggak apa-apa. Kalau jujur sama kami, nggak apa-apa kami. Nggak marah. Akhirnya, Sophie yang ngebuka dulu. Iya, aku minta maaf dengan gayanya yang tetap tomboy. Sebenarnya aku itu pas sampai di base camp, head mens aku kaget kan, termasuk juga Randy. Loh,
kok kamu mens? Karena Randy ngerasa ngelakuin hal begituan sama Sophie. Berarti pas Sophie kotor, bajingan batin si Randy. Nah di situ Sheila menanggapi, oh jadi kamu mens, kenapa nggak bilang dari awal sebelum naik? Lah aku kan sayang lah kalau aku bilang sama kalian, ntar aku nggak dibolehin ikut naik. Ya nggak gitu juga kali, kata Sheila. Kan kamu juga harus tahu lah kalau kita naik gunung jangan dalam keadaan head, kan lagi kotor. Terus apa lagi coba yang kamu lakuin, Sof? Ya, aku ngebuang pembalut itu di pos 2 waktu kamu nganter itu sih. Nganter aku kencing. Astagfirullahaladzim, Sof. Kata si Bian. Kamu ya, kayak baru sekali aja naik gunung. Udah berkali-kali gak tahu juga pamali. Ngebuang pembalut sembarangan di jalur pendakian. Akhirnya si Sheila ngejelasin. Oh makanya ini berarti jawabannya. Aku dapat jawaban. Aku itu bau amis dari pos 2 pas nganter kamu. Sampai pulang itu aku diikuti sama bau yang sangat amis. Ternyata kamu kurang ajar di gunung itu. Ya, aku minta maaf. Kok seenaknya aja kamu? Terus maumu apa, Sel? Ribut sama aku. Di situ Sophie malah balik marah ke Sheila. Loh, kok malah kamu yang marah? Lah kan aku udah jelasin, udah jujur ini. Kan kamu gak jujur dari awal. Itu yang aku maksud. Hardik si Sheila. Akhirnya dilerai sama Bian. Udah. Apalagi yang kamu lakuin, Sof? Selain itu. Ya itu, aku mabuk lah itu sama Randy. Apalagi, jujur. Tanya si Bian. Ren, kamu yang bilang. Akhirnya Randy bilang kan, sama Bian sama Sheila. Ya, aku sama Sophie kayak gini. Kayak gini apa? Kayak gini. Iya apa? Masa kamu nggak tahu sih? Nah, Randy, udah jujur aja. Iya. Aku sama Sophie gituan di semak-semak. Ya jauh tapi dari tenda. Mau jauh mau dekat, kata Sheila. Kurang ajar kalian ya. Di gunung kualat baru tahu rasa kalian. Loh, kok kamu malah bilang gitu sama temen sendiri? Kata si Sophie. Habis kalian kayak gitu? Ya udah dong, kami kan udah jujur, kata Randy. Kami minta maaf ya. Iya, kami salah. Randy bilang kayak gitu. Akhirnya si Sophie pun megang tangannya si Randy. Iya, kami ngaku salah. Kami emang saling suka udah lama. Tapi kan gak kayak gitu. Pacaran yang sehat kan bisa, apalagi di gunung, kata si Bian. Aku itu sayang sama kalian semua. Kalian itu udah saya anggap sebagai saudara sendiri. Makanya saya itu peduli, kata Bian. Randy sama Sophie itu menunduk sedih. Mereka bilang lagi sama Bian, sama Sheila. Ya kami minta maaf. Kami gak bakal ngelakuin hal kayak gitu lagi. Ya janji bukan sekedar janji ya, kata Bian. Beneran, kalian harus tobat tuh. Mandi besar kalian. Iya, ya udah. Yang penting kalian udah jujur, udah minta maaf ya. Minta maafnya sama Tuhan, ya. Iya, makasih ya Yan ya. Udah peduli sama kita, kata si Randy. Iya. Nah setelahnya mereka berempat balik ke rumah masing-masing ya dari tempat tongkrongan tersebut. Singkat cerita, 7 hari kemudian, tepat jam 12 siang, tiba-tiba handphonenya Bian berdering. Dilihat, oh Sheila. Diangkatlah sama Bian. Halo, kenapa Sel? Nah, di situ suara Sheila itu seperti orang yang panik. Bi, ini Sophie. Kenapa Sophie? Ada apa sama Sophie? Aduh, aku susah ngejelasinnya. Habis ini aja ya, ntar jam 1-an aku ke situ. Ya, hati-hati, nggak usah panik. Ada apa sih? Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditutup kan telepon itu. Nah, jam 1 siang, Sheila menemui Bian di rumahnya. Sheila mengabarkan kalau ternyata keadaan Sophie setelah bertemu dengan mereka di tempat tongkrongan itu menjadi aneh. Ibunya Sophie memberi kabar sama si Sheila. Si Sophie ini sering melamun, pandangannya kosong. Intinya sikap Sophie itu aneh, kata ibunya. Nah, Bian kan nanya ke Sheila, masa sih?
Iya bener Bi, makanya ntar kita ke sana yuk. Aku pengen lihat keadaan Sofi. Ini udah 6 hari loh kita nggak ketemu. Iya iya iya, bentar ya bentar. Aku tak cuci muka dulu. Bentar dulu, setengah 2-an aja. Aku mau makan dulu. Ada makanan nggak? Ada tuh di belakang. Akhirnya si Sela ini jalan ke dapur ya. Dia makan dulu sambil nunggu Bian siap-siap. Nah, pas si Sela ini lagi makan, telepon si Bian ini berdering lagi. Bian teriak kan dari kamar mandi. Sel, diliatin tuh. Telepon dari siapa? Ya, ya, ya. Sambil makan kan si Sela. Akhirnya dilihat tuh. Nggak ada namanya, cuma nomor doang. Ya udah diangkatin aja, diangkatin. Barangkali penting. Kata si Bian sama Sela. Akhirnya diangkatlah telepon itu. Halo, Assalamualaikum. Kok suara orang nangis? Halo, ini siapa ya? Iya, ini ibunya Randy. Ibunya Randy. Oh iya Bu, gimana Bu? Ini Sela Bu. Biannya lagi mandi. Nah, sekenanya kan, padahal Bian cuma cuci muka. Ada apa Bu? Kok ibu nangis? Iya anak Sela. Ibu mau ngabarin. Randy katanya ngalamin kecelakaan. Di jalan MT Haryono barusan. Ada yang mengabari ibu mau ke sana nggak ada kendaraan. Innalillahi, masa Bu? Iya nak, makanya ibu mau minta tolong. Iya ya Bu, udah nggak usah khawatir ibu, nggak usah nangis ya di rumah aja. Ini aku sama Bian langsung ke sana. Iya nak, terima kasih nak, terima kasih. Iya Bu, iya. Assalamualaikum. Ditutup telepon itu. Bian, langsung kan si Sheila ini teriak. Ngapa sih? Teriak-teriak. Randy kecelakaan. Innalillahi, di mana? Langsung kan si Bian ini ngampirin si Sheila, mereka berdua langsung bergegas menuju ke jalan MT Haryono. Ngebut kan si Bian. Sampai akhirnya, wah iya ada kerumunan di jalan MT Haryono. Langsung dilihat sama Bian sama Sela. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ternyata Randy meninggal dunia seketika di lokasi kejadian. Orang-orang yang ada di situ bilang sama Bian ya, setelah ditanya sama Bian, ini kenapa Pak kejadiannya? Sambil Bian ini nangis, panik. Sela juga ya, terjatuh di situ, Sela lemes. Orang-orang itu bilang di situ, beberapa saksi mata. Iya mas, tadi ngebut, mau nyalip truk tapi nggak nyampe. Akhirnya dari depan ada bus, disikat tuh motor mas-mas ini. Lemes kan si Bian di situ juga terduduk. Akhirnya dipegangin sama orang-orang situ. Emang mas siapanya? Saya teman dekatnya Pak. Oh iya mas, udah mas, tenang mas, di sini aja dulu ya. Barusan keluarganya udah dihubungin. Kebetulan handphonenya mas-masnya nggak dikunci, nggak ada polanya. Jadi kami nyari aja sembarangan ya. Nomor telepon yang bisa dihubungi, ternyata ada tulisan ibu, kami telepon katanya ibunya. Tapi kami belum mengabari mas kalau mas-masnya udah meninggal dunia. Bian cuma terdiam kayak gini. Bian juga bingung gimana nih cara bilang sama ibunya Randy. Nah setelah Bian ini bisa mengendalikan dirinya, udah minum juga air putih dikasih sama orang di situ. Ambulan juga udah datang ngebawa Randy ke rumah sakit. Bian ngajak si Sela, yuk Sela yuk kita ke rumahnya ibunya Randy. Akhirnya Sela setuju, mereka berdua langsung jalan menuju ke rumahnya Randy ya, buat ngabarin nama ibunya. Singkat cerita, ibunya Randy pingsan ya, keluarganya juga kaget semua, nangis. Akhirnya keluarganya si Randy ini mempersiapkan ya rumah mereka buat kedatangan jenazah dari rumah sakit. Nah singkat cerita, jenazah Randy datang di rumahnya. Bian sama Sela juga di situ ya. Mereka memang sengaja nunggu kedatangan jenazah dari Randy. Setelah jenazah datang, Bian ngelihat jenazahnya sebentar. Setelah itu Bian pamit sama keluarganya Randy. Karena Bian ini mau menuju ke rumahnya Sofi buat ngabarin kalau Randy itu udah nggak ada. Karena Sofi, Bian yakin banget belum dengar kabar ini. Akhirnya Bian ngajak Sela, Sel kamu ikut gak? Yuk ke rumahnya Sofi, aku mau bilang, aku ditemenin. Aku nggak kuat kalau bilang sendiri. Iya Bi, ayo aku temenin. Sambil nangis kan si Sela. Akhirnya mereka berdua boncengan langsung ke rumahnya Sofi. Sampai di rumahnya Sofi, Bian sama Sela kaget lagi. Ya Allah, ada apa lagi ini? Kenapa dengan temanku? Keadaan Sofi itu sudah sangat jauh berbeda. Mukanya pucat, pandangannya kosong. Kayak nggak keurus banget udah badannya ya. Di dalam kamar cuma ngelamun, mandangin jendela. Ibunya juga nangis. Ini mas,
kemarin dari gunung itu udah beda. Si Sofi udah sangat berubah, Mas. Gimana Mas solusinya, Mas? Ibunya cuma nangis. Dia nanya, Bapak di mana, Bu? Bapak masih kerja, belum pulang. Bapak juga sedih, nangis terus, bingung harus ngapain. Ya udah kayak gini aja ya, Bu ya. Ibu udah ngubungin Kiai belum? Apa orang pinter gitu? Belum Mas. Oh ya sudah, saya punya kenalan Bu, kata si Bian. Saya punya kenalan, namanya Kiai Mustafa. Ini saya teleponkan ya Bu, barangkali bisa dijemput nanti ke sini. Biasa nolongin lah Bu, orang-orang yang kesurupan kayak gitu. Iya nak, terima kasih ya nak ya, terima kasih. Iya ya Bu, ibu yang tenang ya. Sel, ibu ditemenin dulu, aku tak telepon ya, tak telepon Kiai Mustafa. Iya. Akhirnya Kiai Mustafa ditelepon. Singkat cerita, Kiai Mustafa ini sampai ya di rumahnya Sofi. Langsung Sofi ini ditangani sama beliau. Sofi didoain macam-macam, dikasih air, diminumin air ya. Setelah itu Sofi ditidurkan di dipan. Sofi kelihatan tertidur. Ya teman-temannya sama ibunya juga lega. Alhamdulillah kalau Sofi udah agak tenang ya, udah mau tidur. Setelah itu Kiai Mustafa bilang ke ibunya Sofi, Bu, ini anak ibu ngelakuin hal yang nggak bener ini, kurang pas di suatu tempat. Nah si Bian sama Sela kan langsung dek, aduh pas kemarin di gunung nih. Akhirnya kan ibunya Sofi nanya ke Bian sama Sela, ini si Sofi itu ngelakuin apa Mas Bian, Mbak Sela? Setelah itu dijelasin semuanya sama Bian, ya, sama Sela. Ibunya menangis di situ. Ya Allah Gusti, bocah kok ya tak sayang, tak melas. Kelakuannya kok ngono kuwi, soft. Akhirnya Kiai Mustafa ini udah Bu, udah. Ya, ibu jangan malah marah sama anak ibu. Anak ibu ini lagi butuh dukungan. Tolong ibu bisa mengendalikan emosi ibu. Iya Pak Kiai, terima kasih. Akhirnya Pak Kiai Mustafa bilang sama Bian, Mas Bian, ini ada nomor teleponnya nggak pihak sana gunung yang kalian mendaki kemarin? Ada Pak. Coba dihubungi aja. Pernah nggak ada kejadian seperti ini? Lalu solusinya bagaimana? Soalnya saya nggak kuat banget. Saya nggak kuat ini menghadapi apa yang masuk ke dalam Mbak Sofi, raganya Mbak Sofi. Oh iya Pak. Akhirnya ditelepon kan orang basecamp Mama Bian. Nah ternyata pernah ada kejadian seperti itu, seperti yang Sofi lakukan, tapi nggak begitu ekstrim ya. Sofi ini termasuknya kan sembrono banget tuh, ekstrim banget. Karena dia udah head, ya dia ngebuang pembalut sembarangan, dia mabok, dia berbuat asusila, itu udah sembrono banget, udah parah. Dulu itu cuma head, ya seorang pendaki head, dan itu pun kerasukan agak parah, kata penjaga basecamp yang ditelepon Bian. Dan memang yang harus dilakukan adalah melakukan ritual. Ritualnya adalah memotong ayam cemani. Ayam yang berwarna hitam, semuanya hitam ya, ayam hitam itu. Dan itu harus dipotong di mana lokasi, titik-titik lokasi yang dia itu melakukan hal-hal kurang pasnya itu. Apa yang dilakukan Sofi kemarin. Akhirnya setelah Bian mengerti, oh ya udah, terima kasih Mas. Besok kami ke sana Mas, langsung Mas. Nah, Bian menjanjikan langsung ke sana besok. Mas-masnya baik Mas, kami tunggu di sini ya. Nanti saya bantu dari sini. Iya Mas, baik. Anaknya dibawa ke sini. Yang kesurupan itu, siapa tadi namanya? Sofi. Oh iya Sofi, bawa ke sini Sofinya. Iya Mas, iya Mas. Akhirnya disampaikan lah sama Bian ya ke ibunya Sofi sama Pak Kiai Mustafa, bahwasanya harus melakukan ritual memotong ayam cemani di beberapa titik. Karena Sofi ini kan setahu Bian sama Sela melakukan hal-hal yang kurang pas di gunung ada beberapa titik, di pos 2 ya, terus di pos 5, terus di belakang tenda di semak-semak. Akhirnya kan, oh ya udah gimana Mas Bian, kata ibunya Sofi. Beli ayam ini Bu, cemani aja Bu, ntar aku bantu deh, aku beliin. Ini temanku ada yang punya cemani agak banyak, ntar aku ke sana. Ibu tinggal siap-siap aja sama Sofinya disiapin. Besok kita berangkat ya Bu. Ini sore ini mohon maaf Bu, aku belum bisa berangkat. Ibu udah dengar belum? Dengar apa nak?
Randy bu, nak Randy kenapa? Randy kecelakaan bu, tadi siang meninggal dunia. Ini mau dimakamkan jam 4:30 sore. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Akhirnya kan dipelukan si ibunya Sofi karena menangis sama si Bian sama Sela. Nah, Kiai Mustafa ini memandang ke arahnya Sofi. Kelihatan di situ, Kiai Mustafa ngelihat Sofi meneteskan air mata. Walaupun Sofi ini masih terbaring dan terbejam matanya, tapi ada air mata yang keluar dari matanya. Batin Kiai Mustafa, alhamdulillah, berarti Mbak Sofi ini masih memberikan respon, masih ada harapan. Setelah dari rumah Sofi, Sela sama Bian langsung menuju ke rumahnya Randy lagi, buat ikut pemakaman pada sore itu juga. Singkat cerita, keesokan harinya tiba. Bian, Sela, Sofi, ibunya Sofi, sama Kiai Mustafa berangkat menuju ke base camp Gunung Ciremai ya, pakai mobil. Bian yang nyetir. Nah, setelah mereka sampai di base camp, Bian langsung menghubungi Mas Iwan ya. Mas kemarin yang ditelepon sama Bian, yang jaga base camp. Mas Iwan pun datang. Dan ngobrol mereka di situ, ngobrol di pondokan dekat base camp yang kemarin mereka istirahat. Hanya Mas Iwan bilang, ya memang harus dilakukan ritual seperti itu. Ya mudah-mudahan ya Bu, Mbak Sofi ini kembali seperti sedia kala ya, bisa sembuh lagi. Amin Mas, amin. Mohon bantuannya ya Mas ya, kata ibunya Sofi. Iya Bu, insya Allah kami bantu semampu kami, jawab Mas Iwan. Tapi begini Bu, Mbak Sofi harus diinepin di sana semalam. Memang ketentuannya kayak gitu menurut orang pinter yang ada di sini. Setelah kita motong ayam cemani di beberapa titik, setelah itu Mbak Sofi diinepin di titik terakhir dia melakukan hal yang kurang pas di jalur pendakian. Gimana Bu? Gak apa-apa ya Bu ya? Insya Allah gak ada apa-apa sama Mbak Sofi. Kita harus tega. Ya, semalam aja Bu, biar Mbak Sofi ini kembali seperti sedia kala. Nanti Ibu sama teman-teman yang lain termasuk saya turun lagi ya, di base camp kita tidur. Kalau enggak Ibu nggak usah ikut lah, nggak apa-apa ya. Ibu di base camp aja nunggu. Iya Mas, iya. Saya nggak kuat Mas kalau naik gunung. Iya Ibu di sini nggak apa-apa ya. Nanti ibunya ditungguin aja ya sama Mbak siapa ini? Mbak Sela Mas. Oh Sela, ya ditungguin Mbak Sela aja ya di sini ya. Nanti biar Mas Bian aja yang ikut sama saya sama tim SAR. Gimana Mas Bian? Iya ya Mas, nggak apa-apa saya ikut Mas. Baik, kalau udah berarti Mbak Sofinya mana? Di mobil Mas, di mobil. Kata si Sela. Oh ya udah, saya tak nyiapin dulu orang-orang SAR ya. Setelah itu nanti saya hubungi kalian kalau udah siap. Singkat cerita, Mas Iwan, orang SAR, Bian, dan Sofi berangkat menuju ke titik-titik lokasi untuk motong ayam. Ya, Sofi ini dibawa pakai tandu ya sama tim SAR ya. Karena keadaan Sofi emang lemah banget ya. Apalagi buat jalan, duduk aja dia lemes banget. Ada ditandu tuh. Nah, singkat cerita sampai di titik lokasi yang pertama di pos 2 tadi. Di situ ayam cemani dipotong sambil kayak ngasih sesajen ya, ditampah. Nah, setelah itu ada orang pinter yang memang ikut sama tim SAR ya. Nggak tahu ngerapalin apa. Kiai Mustafa juga ikut karena memang Kiai Mustafa masih kuat ya, karena dia belum terlalu tua ya, masih umur 39-an lah, 39 tahun. Kiai Mustafa di situ juga ngebantu ya, pakai doa-doa secara Islam ya mungkin ya. Setelah itu mereka ngelanjutin lagi menuju ke titik berikutnya. Ada di pos 5 di mana mereka mabuk-mabukan ya. Di mana Sofi ini ngucurin sisa dari alkoholnya itu di tanah. Akhirnya ditunjukin sama Bian, di situ dipotong lagi ayam. Ya, ayam cemani tadi sambil dikasih sesajen. Setelah itu mereka menuju lagi ke semak-semak. Bian cuma ngira-ngira, ini kemarin si Randy sama Sofi bilang di sini nih, di semak-semak belakang ini Mas Iwan. Oh ya udah kita potong aja dulu di situ ya. Nanti biar ini diurus sama bapaknya, orang pinter tadi. Dipotong, setelah itu dirapalin lagi mantra-mantra entah apa. Kiai Mustafa juga ikut lagi ya, ikut doa di situ. Nah, setelah selesai semuanya, di situ kan banyak pendaki-pendaki ya, banyak pendaki-pendaki yang sudah sampai di pos 5. Mas Iwan mengumpulkan mereka semua. Bahwasanya ada bla 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 dijelasin semua sama Mas Iwan di situ. Pendaki-pendaki yang lain kan ada yang merinding, ada yang ikut prihatin ya kan. Mas Iwan di situ titip, ini saya titip ya, Mbak Sofi di sini semalam. Tolong kalian yang ada di sini kita saling bantulah. Jagain dulu
nanti dikasih air juga ya, Mbak Sofi diminumin ya, terus dicoba dikasih makan ya, yang enteng-enteng aja. Coba ada yang bawa roti apa-apa dikasih air ya, nanti dikasih gula dikit boleh, biar Mbak Sofi ini ada tenaganya. Besok jam yang sama kami kesini lagi sampai di sini, kata Mas Iwan. Akhirnya pendaki-pendaki yang lain yang udah banyak yang senior juga di situ bilang, oke Mas Iwan, nggak apa-apa, kami bantu Mas, tenang aja, jangan khawatir, biar di sini aja. Akhirnya dibangunin satu dum ya, satu tenda di situ buat si Sofi itu dimasukin ke dalamnya. Setelah tenda berdiri, dum itu Sofi masukin di dalamnya. Setelah itu Mas Iwan bilang lagi sama pendaki yang lain, tolong ya sekali lagi saya bilang, titip ya, kalian ada yang beberapa ini tolong dikumpulin buat jaga-jaga aja di sini ya. Nggak usah takut, nggak ada apa-apa. Iya mas. Akhirnya mereka nurut. Singkat cerita, Mas Iwan, Bian, Kiai Mustafa, orang-orang SAR sama orang pinter tadi turun tuh menuju ke base camp. Nah, sampai di base camp Mas Iwan menyampaikan sama ibunya Sofi nggak usah khawatir, bahwasanya Sofi udah di atas, sudah dijagain sama anak-anak pendaki lain. Mereka akhirnya menunggu di base camp ya sampai keesokan harinya tiba. Nah pas Sofi ini diinepin ya di pos 5 malamnya, tenda itu bergoyang dengan sendirinya ya, dengan sangat kencang. Pendaki-pendaki yang ada di situ sebenarnya mereka juga agak takut kan melihat fenomena yang nggak biasa di situ. Wah, luar biasa ini. Jadi buat pelajaran mereka juga, biar nggak macem-macem di gunung. Tendanya bergerak sendiri, terus tiba-tiba kayak ada badai ya, angin gede banget lah. Pendaki-pendaki yang ada di situ juga akhirnya mereka berdoa bareng-bareng, bersolawat di situ ya, biar si Sofi ini nggak terjadi apa-apa sama dia. Orang-orang yang ada di situ juga peduli ya. Jadi luar biasanya para pendaki itu memang kebersamaannya memang. Di situ mereka bersolawat, berdoa, macam-macam lah. Setelah itu, keesokan harinya, Mas Iwan sama tim SAR, sama Bian, Sheila hari itu ikut sampai di pos 5. Dilihat tendanya, ternyata Sofi udah agak cerah. Jadi wajahnya itu udah nggak sepucat kemarin ya, udah nggak semuram kemarin lah. Udah seger lah. Akhirnya Mas Iwan masuk, dielus si Sofi, Mbak Sofi bangun Mbak, bangun ya. Mas Iwan minta air, coba ada air nggak? Ada air, dikasih lah sama Kiai Mustafa. Ini mas ada mas, dicipratin aja mukanya. Oh iya Pak, dicipratin. Mbak Sofi bangun Mbak, bangun. Akhirnya Sofi bangun. Iya, alhamdulillah mereka semua berucap di situ kan. Akhirnya Sofi dibawa keluar dari tenda. Sofi udah bisa terduduk melihat ke sekelilingnya. Sofi tersenyum di situ, tapi tatapannya masih agak kosong. Teman-teman yang lain pendaki juga alhamdulillah, ya Allah, mereka bersujud syukur, senang banget, ikut senang ya. Dan mereka dapat pelajaran yang sangat berharga setelah mendengar cerita dari Mas Iwan. Setelah itu singkat cerita, Sofi dibawa pulang ya, dibawa ke base camp. Setelah itu mereka mengucapkan banyak terima kasih ya sama Mas Iwan, sama orang-orang dari tim SAR, sama orang pinter yang tadi juga ikut nolong ya. Mereka juga senang bisa menolong ya. Iya sama-sama. Kalau ada apa-apa jangan sungkan minta tolong lah. Kita kan saling tolong menolong aja, kata Mas Iwan. Iya mas, terima kasih banget ya mas ya, kata Sheila sama Bian ya. Iya. Ntar kalau mendaki lagi dikasih pesan kan sama Mas Iwan. Teman kalian jangan disuruh macam-macam di sini. Iya mas, pasti mas. So, akhirnya setelah itu mereka pamit ya dari base camp, balik ke rumah, pulang. Nah, singkat cerita, H+1 ya. Setelah mereka itu dari base camp kemarin, berarti hari ini, saya katakan hari inilah. Hari ini, ibunya Sofi menelpon Bian lagi. Ada apa lagi, Bu? Kok ibu nangis lagi? Udah Mas Bian kesini aja, Mas Bian kesini. Oh iya Bu. Akhirnya kan Bian telepon si Sheila. Sel, ibunya Sofi nangis lagi, Sel. Ada apa lagi? Udah, yuk kesana aja. Akhirnya kan mereka kesana kan. Nah sampai di rumahnya Sofi, Bian sama Sheila ini kaget. Sofi ini ngamuk di kamarnya. Dia itu ngebantingin barang-barang, teriak gak jelas ya. Setelah itu Bian kan sama Sheila berusaha masuk ke kamarnya ya. Pelan-pelan kan takut kan. Nah setelah pintu dibuka, si Sofi ini berhenti. Ya berdiri Sofi itu. Rambutnya acak-acakan sambil memandang ke arah Bian sama Sheila.
Bian kan sama Sela langsung, Vi, udah Vi, ini kami Vi, aku Bian, ini sama Sela, jangan ngamuk lagi, ada apa Vi, ada apa? Sofi cuma terdiam memandang ke arah mereka berdua. Tiba-tiba, Sofi ini matanya membelalak ke atas. Terus Sofi ini berteriak, Randy mati, Randy mati, Randy mati. Nah, Bian kan sangat kaget sama Sela di situ. Sela menutup mulutnya sambil menangis. Astagfirullahaladzim, ada apa lagi sama temanku ini ya Allah? Kata si Sela di situ sambil menangis. Si Bian bilang sama ibunya Sofi sama Sela, bagaimana kalau Kiai Mustafa kita panggil lagi? Ya coba nak, coba Kiai Mustafa ditelepon, kata ibunya Sofi. Akhirnya ditelepon Kiai Mustafa. Diangkat sama Kiai Mustafa pun ke rumahnya si Sofi lagi. Akhirnya setelah Kiai Mustafa ke rumahnya Sofi, ditenangin tuh Sofi di kamarnya, diminumin air lagi, Sofi agak tenang. Terus dibacain apalah sama Kiai Mustafa ya di dipannya itu. Setelah itu Kiai Mustafa keluar dari kamarnya si Sofi dan bilang sama mereka semua, sama Sela, sama Bian, sama ibunya, ini sepertinya, aduh, saya nggak tahu, saya juga nggak bisa menembus lagi ke sana. Ini lebih berat. Maksudnya gimana Pak? Tanya ibunya Sofi kan. Saya juga nggak bisa menjawab Bu. Kalau saya menjawab nanti saya dibilang disi Kerso. Maksudnya disi Kerso apa Pak? Ya, saya mendahului sesuatu ya yang akan terjadi. Saya takut kalau bilang gitulah. Bakal ada apa Pak? Bakal ada apa? Tanya si Bian. Ini sepertinya Mbak Sofi tidak bisa bertahan lama. Dek, kaget kan Bian. Maksudnya? Ya pokoknya nggak bisa bertahan lama Mas Bian. Bu, yang sabar ya Bu ya. Bilang Pak Kiai Mustafa. Ibunya cuma bisa nangis ya, terduduk di situ. Akhirnya Pak Kiai Mustafa ini pamit dan dianterin sama Bian buat pulang. Nah, singkat cerita, 1 bulan kemudian, ibunya Sofi mengabari Bian dan Sela kalau sekarang Sofi itu ada di sebuah rumah sakit jiwa. Karena ibu dan bapaknya Sofi udah nggak kuat ngadepin sikapnya Sofi yang memang sama sekali udah berbeda, udah sering ngamuk, sering nyakitin dirinya sendiri, sering ngebentur-benturin kepalanya ke tembok. Ibunya sampai nangis-nangis. Bapaknya sempat bilang buat dipasung aja, tapi ibunya nggak tega. Akhirnya jalan tengahnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Bian kaget kan sama Sela. Akhirnya Bian sama Sela menuju ke rumah sakit di mana Sofi ini dirawat. Sofi ini dirawat di salah satu bangsal yang memang super ketat. Dan kakinya si Sofi, mereka berdua cuma bisa ngelihat dari jendela. Kakinya Sofi ini memang dirantai ya, terus dikasih kayak apa ya, bandul ya. Bandul itu apa sih bahasanya? Bandul itu gede banget biar Sofi ini nggak bisa lari. Ruangan itu terkunci rapat, hanya ada jendela, terus ada sekat besi-besi ya di situ. Di bangsal paling ekstrim lah di situ. Karena memang Sofi ini sering mengamuk, kata dokter yang merawat dia di situ setelah Bian nanya. Cerita yang sangat luar biasa, yang mengandung banyak pelajaran di dalamnya. Jadi poin dalam cerita ini adalah, dimanapun kita berada, kita harus bisa menjaga sikap kita ya. Jangan sembarangan, apalagi di gunung. Nggak usah di gunung pun melakukan hal-hal yang asusila juga nggak boleh kalau belum suami istri. Terus melakukan apa tadi? Membuang pembalut sembarangan juga nggak boleh. Walaupun itu nggak di gunung. Pelajaran-pelajaran ini harus kita sepakati bersama ya. Kalau kita itu nggak boleh sembarangan berbuat, melakukan sesuatu nggak bisa seenaknya ya. Dan intinya kita harus sopan lah ya. Kita harus punya etika dimanapun kita berada. Cerita yang sangat luar biasa. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini, sudah berkunjung, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Semoga kebaikan dari teman-teman semua dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih bermanfaat.
Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan buat teman-teman yang punya cerita mistis pendakian ataupun kisah horor yang lain, bisa kirim-kirim ke DM Instagram saya yang udah saya tulisin lengkap di kolom deskripsi. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Saya Sukma Arga, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.